Alkitab mencatat ada dua peristiwa di mana murid-muridnya bersama dengan Tuhan Yesus itu dalam perahu dua kali ternyata. Dan dua-duanya mengalami amukan gelombang yang begitu hebat. Dua-duanya ketakutan. Kita lihat di Matius 14 ayat 22. Saya ambil dari IMB, Indonesia Modern Bible. Kemudian Yesus mendesak murid-muridnya untuk segera naik ke atas perahu dan pergi mendahului dia ke seberang. Sementara dia menyuruh orang banyak itu pulang. Itu cerita awal. Murid-muridnya disuruh pergi naik perahu. Kenapa? Karena Yesus mau menyendiri dan berdoa. Itu ceritanya begitu. Ayat 24. Saat itu perahu murid-muridnya berada di tengah-tengah danau dan sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjadi angin sakal. Ini perjalanan yang gak mudah. Angin sakal itu membuat mereka, walaupun di antara murid-muridnya adalah nelayan, tetapi pada saat itu angin sakal yang membuat mereka kepayahan. Gak sanggup mendayung sampai ke titik tujuan. Mereka berputar-putar di danau itu dan tidak bisa kemana-mana. Itu ceritanya. Cerita kedua ini tentang Tuhan Yesus tidur. Di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 24, saya ambil dari kitab IMB, menuliskan ini. Kemudian Yesus naik ke sebuah perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Dan lihatlah guncangan yang dahsyat terjadi di danau itu, sehingga perahu itu dilingkupi gelombang, tetapi ia tetap tidur. Ini cerita di mana murid-muridnya itu mengalami ketakutan. Mereka panik, mereka saat itu takut mati. Tetapi hal yang terjadi, Yesus tetap tidur dalam perahu. Ada kalanya dalam hidup kita, peristiwa-peristiwa itu Tuhan izinkan, sekalipun Yesus ada dalam hidup kita. Tuhan izinkan peristiwa yang mengejutkan hati kita, yang membuat kita ketar-ketir, yang membuat kita sadar bahwa kemampuan kita nggak seberapa, yang membuat kita kepayahan, yang membuat kita menjerit, yang membuat kita minta tolong. Tuhan izinkan dan Tuhan tidur dalam perahu hidup kita. Pasti punya tujuan. Pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan rombak dalam hati kita. Pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan ubah dalam hidup kita lewat amukan gelombang yang besar itu. Ayat 25. Maka murid-muridnya menghampiri dan membangunkannya karena Yesus tidur di perahu. Sambil berkata, "Tuhan, selamatkanlah kami." Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menjadi takut, hai kamu yang kurang percaya?" Kemudian dia bangun dan menghardik angin dan danau itu, dan terjadilah ketenangan yang luar biasa. Maka takjublah orang-orang itu dan berkata, "Siapakah sesungguhnya orang ini sehingga angin dan danau pun patuh kepadanya?" Ini peristiwa yang terjadi, dan itu juga yang mungkin sedang terjadi dalam hidup kita. Ada amukan gelombang yang begitu hebat menerpa hidup kita, sehingga bangunan yang kita bangun itu retak, bahkan roboh. Dan kita panik. Apa yang kita bangun, apa yang kita kerjakan berantakan. Semuanya dihajar oleh gelombang itu. Tapi Yesus tetap diam. Kenapa? Karena bangunannya memang harus dirobohkan. Karena kepercayaan
kepercayaan kita harus dirobohkan. Karena cara kita mengandalkannya harus dirobohkan. Karena iman kita yang tidak seberapa, iman kita karena melihat, iman kita karena ada yang kita andalkan secara fisik harus dirobohkan. Itu yang sedang terjadi. Karena itu setelah itu Yesus bangun dan menghardik danau itu menjadi tenang. Apa tujuannya? Tujuannya ini, Mazmur 46 ayat yang 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Elohim. Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Aku akan ditinggikan di bumi.